semua berada di dalam keadaan baik-baik saja, meskipun menjalani aktivitas di masa pandemi COVID-19 ini. Kembali lagi di channel YouTube saya, Sestri Anita Ginting. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah kami pelajari di manajemen keuangan di semester 6 selama COVID-19. Review manajemen keuangan. Yang pertama, peran dan konsep dasar manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan suatu proses dalam kegiatan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan serta meminimalkan biaya perusahaan dan juga upaya pengelolaan keuangan suatu badan usaha atau organisasi untuk dapat mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan adalah bagaimana cara menggunakan dana, cara memperoleh dana, dan menempatkan dana. Yang kedua, memahami laporan keuangan dengan rasio keuangan utama. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan bisnis. Analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, rugi, laba, dan arus kas dalam periode tertentu. Analisis rasio keuangan digunakan oleh dua pengguna utama, yakni investor dan manajemen. Investor menggunakan rasio keuangan untuk melihat apakah perusahaan itu investasi yang bagus atau tidak. Sedangkan manajemen menggunakan rasio keuangan untuk menentukan seberapa baik kinerja perusahaan untuk mengevaluasi kemana perusahaan dapat memperbaiki diri. Jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio profitabilitas. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Rasio profitabilitas terdiri dari margin laba kotor atau gross profit margin. Membandingkan laba kotor dengan penjualan. Semakin besar persentase atau rasionya, artinya semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Dengan rumus, gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan. Margin laba operasi. Ukuran dari laba yang telah dikurangi dengan semua biaya dan pengeluaran kecuali bunga dan pajak dibagi dengan pendapatan. Hasil dari perhitungan tersebut merupakan gambaran laba bersih sebelum bunga dan pajak yang didapat dari setiap rupiah penjualan atau pendapatan. Dengan rumus, operating profit margin sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan. Margin laba bersih atau net profit margin. Mengukur persentase atau rasio laba bersih setelah dikurangi bunga dan pajak yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan atau pendapatan. Dengan rumus, net profit margin sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi penjualan. Return on asset atau ROA. Mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktivitas atau aset yang dimilikinya. Dengan rumus, ROA sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset. Return on investment. Mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan. Laba yang digunakan adalah laba yang telah dikurangi pajak atau earning after tax. Dengan rumus, ROI sama dengan laba setelah pajak dibagi investasi. Jenis rasio keuangan yang kedua yaitu rasio likuiditas. Rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Rasio likuiditas dibagi lagi atas rasio lancar atau current ratio, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Dengan rumus, current ratio sama dengan
Aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Rasio cepat atau quick ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaannya. Dengan rumus, quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Rasio kas atau cash ratio digunakan untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar setara kas dengan kewajiban lancar. Dengan rumus, cash ratio sama dengan kas tambah aktiva setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Jenis rasio keuangan yang ketiga, yaitu rasio solvabilitas. Berikut ini beberapa analisa dalam mengukur rasio solvabilitas. Yang pertama, rasio hutang terhadap aktiva digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Dengan rumus, debt to asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Rasio hutang terhadap ekuitas digunakan untuk mengukur hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Dengan rumus, total debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi modal dikali 100%. Jenis rasio keuangan yang keempat, yaitu rasio aktivitas. Berikut beberapa analisa dalam mengukur rasio aktivitas. Yang pertama, rasio perputaran piutang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Dengan rumus, perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Rasio perputaran persediaan digunakan untuk menggambarkan likuiditas perusahaan. Dengan rumus, perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Rasio perputaran aktiva tetap digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki. Dengan rumus, perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Rasio perputaran total aktiva hampir sama dengan rasio perputaran aktiva tetap, hanya saja yang membedakan adalah perhitungan kali ini. Yang dihitung adalah total aktiva yang dimiliki perusahaan. Dengan rumus, perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Yang ketiga, nilai waktu dari uang. Time value of money atau dalam bahasa Indonesia artinya nilai waktu dari uang adalah konsep finansial penting yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada besar uang yang sama di waktu mendatang karena potensi pendapatan uang tersebut. Konsep nilai waktu atas uang sangat diperlukan dalam merencanakan keuangan di masa depan. Konsep ini lumrah digunakan dalam manajemen keuangan suatu perusahaan, sehingga penting bagi manajer keuangan untuk memahaminya sebelum mengambil keputusan. Apalagi dalam sebuah bisnis, keputusan seperti melakukan investasi pada suatu aktiva dan menentukan sumber dana pinjaman, maka pemahaman akan nilai waktu atas uang ini menjadi sangat krusial. Contoh konsep nilai waktu atas uang. Dalam nilai waktu atas uang terdapat beberapa contoh konsep penerapannya yang digunakan untuk perhitungan secara matematis. Konsep tersebut terdiri atas 3 jenis, yaitu nilai uang sekarang, nilai uang mendatang, dan anuitas atau pembayaran bertahap. Yang pertama, nilai uang sekarang atau present value menunjukkan nilai sejumlah uang saat ini yang dapat dibungakan untuk mendapatkan jumlah yang lebih besar di masa mendatang. Dengan rumus, present value sama dengan future value dibagi 1 tambah I pangkat N. Dengan present value atau nilai sekarang, FV sama dengan future value nilai akan datang pada tahun ke N, I sama dengan interest atau tingkat bunga, dan N sama dengan jumlah tahun. Nilai uang akan datang atau future value. Nilai uang yang diterima di masa mendatang dari jumlah uang yang disimpan sekarang dengan tingkat bunga tertentu. Dengan rumus, future value sama dengan
Present value dibagi 1 tambah I pangkat N. Anuitas atau pembayaran bertahap. Suatu pembayaran atau penerimaan tetap yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Anuitas juga bisa diartikan sebagai kontrak di mana perusahaan asuransi memberikan pembayaran secara berkala sebagai suatu imbalan premi yang sudah dibayarkan. Anuitas sendiri ada 2 jenis, yaitu anuitas biasa, yaitu anuitas yang pembayarannya atau penerimaannya terjadi pada akhir periode. Yang kedua, anuitas jatuh tempo, yaitu anuitas yang pembayarannya atau penerimaannya dilakukan di awal periode. Anuitas. Dalam ilmu ekonomi, anuitas merupakan teori keuangan berupa rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan berkala dalam suatu periode tertentu. Anuitas erat kaitannya dengan perhitungan bunga. Hal ini diberlakukan untuk mempermudah peminjam atau kreditur membayar jumlah angsuran tiap periodenya. Berbeda dengan perhitungan bunga efektif, di mana angsuran pokok diperoleh melalui pembagian jumlah pinjaman dan masa tenor kredit, maka anuitas memungkinkan angsuran pokok dihitung melalui pengurangan total angsuran dengan hasil perhitungan bunga anuitasnya. Pada konteks ini, anuitas dianggap sebagai manfaat pensiun yang dibayar berkala setiap bulan. Hanya saja memang dalam konteks keuangan, maka anuitas erat kaitannya dengan perhitungan bunga atas pinjaman. Jenis-jenis anuitas. Yang pertama, anuitas biasa, yang artinya pembayaran atau penerimaan dilakukan secara berkala pada jangka waktu yang sudah ditentukan di akhir periode. Yang kedua, anuitas jatuh tempo, jenis anuitas dengan pembayaran atau penerimaan berkala pada jangka waktu tertentu di awal periode. Yang ketiga, anuitas tangguhan, artinya pembayaran atau penerimaan berkala pada jangka waktu tertentu atau dilakukan setelah beberapa periode berjalan. Yang keempat, anuitas langsung, jenis anuitas dengan pembayaran atau penerimaan berkala pada jangka waktu tertentu yang dilakukan secara langsung tanpa penundaan. Dengan rumus AN sama dengan AN tambah BN. Dengan AN sama dengan anuitas, AN sama dengan angsuran, dan BN sama dengan bunga. Yang keempat, laporan keuangan dan arus kas. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan: yang pertama, posisi keuangan; kedua, kinerja keuangan; yang ketiga, arus kas. Neraca, yaitu laporan yang memberikan gambaran posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi aktiva atau aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Dengan rumus harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Arus kas. Yang dimaksud arus kas adalah perbedaan jumlah uang yang masuk dengan jumlah uang yang keluar. Berdasarkan identitas neraca, diketahui bahwa nilai aset suatu perusahaan sama dengan nilai kewajiban ditambah nilai ekuitas. Maka identitas arus kas dari aset perusahaan harus sama dengan arus kas yang dibayarkan kepada kreditor dan arus kas kepada pemegang saham, yaitu arus kas dari aset sama dengan arus kas kepada kreditor ditambah arus kas kepada pemilik. Laporan arus kas yaitu laporan yang menyajikan pengeluaran dan penerimaan kas selama periode tertentu, biasanya selama setahun. Yang kelima, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau financial ratio merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat pada laporan keuangan, seperti laporan neraca, rugi laba, dan arus kas ke dalam periode tertentu. Tujuan analisis rasio: menstandarkan informasi keuangan untuk tujuan perbandingan, evaluasi hasil usaha dan risiko hasil usaha, membandingkan kinerja sekarang dengan tahun sebelumnya, membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain atau standar industri. Yang keenam, pasar dan institusi keuangan.
Pasar keuangan adalah pasar yang memungkinkan bagi seseorang atau korporasi untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan. Sekuritas keuangan contohnya seperti saham dan obligasi. Ada 3 pelaku utama yang memainkan transaksi. Yang pertama, penjual, pihak yang melakukan kegiatan penjualan atau penawaran produk atau jasa. Yang kedua, pembeli, yaitu pihak yang membeli barang atau jasa. Dan yang ketiga, perantara, dapat diartikan sebagai tempat orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Produk yang ditawarkan dalam sebuah pasar, yang pertama, produk fisik atau produk berwujud, dapat disentuh atau diraba. Yang kedua, produk bersifat jasa atau produk yang dapat dinikmati setelah kita membelinya. Jenis-jenis pasar keuangan. Ada 6 jenis pasar keuangan. Yang pertama, pasar uang. Yang kedua, pasar modal. Yang ketiga, pasar valuta asing. Yang keempat, pasar kredit konsumen. Yang kelima, pasar hipotek. Dan yang keenam, pasar komoditas. Dalam suatu perekonomian yang berfungsi dengan baik, modal akan mengalir secara efisien dari mereka yang masuk modal hingga mereka yang membutuhkannya. Institusi keuangan. Ada 4 macam institusi keuangan. Yang pertama, investasi perbankan. Memberikan layanan kepada entitas yang ingin memperoleh modal yang juga dapat membantu perusahaan merancang, membeli, dan menjual efek dari perusahaan penabung. Perbankan komersial merupakan departemen keuangan yang tradisional karena masih melayani beragam penabung dan peminjam. Jasa keuangan, istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Reksadana, pembelian produk-produk keuangan secara tidak langsung melalui jasa manajer investasi. Yang ketujuh, review analisis laporan keuangan. ROA atau Return on Asset versus ROE atau Return on Equity. ROA merupakan hasil atau tingkat pengembalian laba atas total aset yang tertera di dalam neraca perusahaan. Sementara ROE merupakan imbal hasil atau tingkat pengembalian laba atas total ekuitas yang menjadi ukuran kinerja perusahaan sekaligus pemegang saham. Dengan rumus ROA sama dengan net profit dibagi total aset kali 100%. Rumus ROE sama dengan net profit dibagi total equity dikali 100%. GPM atau gross profit margin versus NPM atau net profit margin. GPM dihitung dengan mengurangi pendapatan dengan beban pokok penjualan, kemudian membandingkannya dengan pendapatan. Sedangkan NPM dihitung dengan mengurangi pendapatan dengan beban pokok penjualan, beban atau pendapatan usaha dan beban lainnya termasuk pajak, kemudian membandingkannya dengan pendapatan. DER atau Debt to Equity Ratio. Rasio yang membandingkan jumlah hutang terhadap ekuitas. Rasio ini sering digunakan para analisis dan para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Dengan rumus formula DR sama dengan total hutang dibagi total ekuitas. PBV atau Price to Book Value atau rasio harga terhadap nilai buku. Rasio valuasi yang sering digunakan oleh investor untuk membandingkan nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Rasio PBV ini menunjukkan berapa banyak pemegang saham yang membiayai aset bersih perusahaan. Dengan kata lain, PBV ini dapat menunjukkan apa yang akan didapatkan oleh pemegang saham setelah saham perusahaan terjual dengan semua hutangnya telah dilunasi. Dengan rumus PBV sama dengan stock price per share dibagi book value per share. EPS atau earning per share dan PR atau price earning ratio. EPS merupakan laba bersih dari sebuah perusahaan yang dibagi dengan jumlah lembar saham yang telah diterbitkan sebuah perusahaan atau sering juga disebut pendapatan per lembar saham. Sedangkan PR merupakan nilai harga suatu saham yang dibagi dengan laba bersih per saham atau sebuah harga suatu saham berapa kali jika dibandingkan dari laba bersih per saham di dalam 1 tahun buku. Dengan rumus EPS sama dengan
pendapatan bersih dikurang dividen saham prioritas dibagi rata-rata tertimbang saham beredar. Rumus PER sama dengan harga saham dibagi pendapatan per lembar saham. Yang ke-8, obligasi dan valuasinya. Obligasi sering kali disebut sebagai surat utang. Kemudian juga obligasi itu sebagai efek yang diperdagangkan di pasar modal. Dilihat dari definisinya, obligasi biasanya merupakan surat utang menengah jangka panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji-janji kepada pihak pembeli berupa imbalan bunga dan akan mengembalikan pokok utang kepada pembeli obligasi tersebut. Karakteristik obligasi, yang pertama nilai nominal, nilai pokok dari obligasi yang akan diterima pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua kupon, nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Yang ketiga jatuh tempo, tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai obligasi yang dimilikinya. Dan yang keempat emiten, perusahaan penerbit obligasi. Jenis-jenis obligasi. Obligasi pemerintah atau government bonds diterbitkan oleh pemerintah pusat. Contohnya sukuk retail atau investasi rakyat penuh manfaat. ORI atau obligasi negara retail. Obligasi perusahaan atau corporate bonds diterbitkan oleh perusahaan baik yang berbentuk BUMN atau badan usaha milik negara atau badan usaha swasta. Contohnya Unilever. Obligasi daerah atau municipal bonds diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik. Namun obligasi ini belum ada di Indonesia. Kelebihan obligasi. Bagi perusahaan, keuntungan obligasi lebih ditujukan untuk meningkatkan modal bagi perusahaan itu sendiri. Sedangkan bagi investor, selain mendapatkan pendapatan bunga, investor obligasi juga akan lebih diprioritaskan dibandingkan investor saham dalam pelunasan hutang. Latar belakang pemerintah dalam menerbitkan ORI. Dengan membeli ORI, masyarakat secara tidak langsung berpartisipasi di dalam pembangunan karena pemerintah memiliki peran yang sangat penting di dalam menciptakan kesejahteraan umum. Apakah melalui pembangunan infrastruktur, memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan bahkan dalam pertahanan negara. Dengan masyarakat membeli ORI, selain mereka mengubah mindset atau cara berpikir hanya jadi penabur pasif, mereka menjadi investor aktif dan ikut mendanai pembangunan untuk tujuan kita demi negara. Yang terakhir, peramalan keuangan, perencanaan, dan penganggaran. Peramalan keuangan yaitu cara meramalkan atau memprediksi dalam manajemen keuangan digunakan untuk memperkirakan kebutuhan keuangan di masa yang akan datang. Metode yang biasa digunakan untuk membuat perhitungan ini adalah metode persentase penjualan. Metode persentase penjualan mencakup suatu perkiraan tingkat biaya, aktiva atau kewajiban untuk periode waktu yang akan datang sebagai persentase ramalan penjualan. Perencanaan dan penganggaran keuangan. Anggaran merupakan bantuan berharga dalam aspek perencanaan dan pengendalian manajemen keuangan perusahaan. Anggaran kas merupakan suatu perkara yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran kas di masa yang akan datang. Periode anggaran sebagai aturan umum. Periode harus cukup panjang supaya dapat memperlihatkan efek dari berbagai kebijakan manajemen. Namun harus cukup pendek supaya dapat dibuat berbagai perkiraan dengan akurasi yang masuk akal. Thank you. Sampai di sini hasil review manajemen saya. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Sampai bertemu kembali di channel YouTube Sastrenza Ginting. Bye-bye!